Kalau kita perhatikan gitu ya Pak, IHSG ini kan mampu menguat lebih dari 15% sepanjang year to date. Tapi tampaknya hal ini tidak terjadi pada rupiah, justru melemah bahkan hingga 5% ya Pak sepanjang year to date. Sebetulnya apa sih Pak faktor utama yang menyebabkan rupiah meskipun cukup stabil ya tadi dikatakan secara regional, tapi tampaknya penguatannya tidak cukup signifikan? Ya, mungkin ada beberapa hal yang kalau kita lihat dari sektor global, seperti kita ketahui kemarin juga dari Powell terakhir setelah mengatakan juga kemungkinan untuk Fed cut rate di Desember itu kecil. Kemudian yang kedua juga US government shutdown, di mana data-datanya juga ini yang dinantikan pasar jadinya tidak terrilis. Artinya untuk kemungkinan Fed cut rate itu semakin kecil. Makanya secara global US memang strengthen. Kemudian dari sektor domestik sendiri dengan kondisi likuiditas yang cukup berlebih saat ini, sebetulnya banyak local player masuk ke pasar obligasi, di mana secara offshore juga mereka keluar. Jadi itu menimbulkan satu tekanan ke dolar rupiah. Makanya kalau kita lihat rupiah cukup tertekan dengan level sekitar 16.700 saat ini. Tapi sentimen mana Pak yang paling dominan membuat tekanan pada rupiah? Ya, sentimen yang dari lokal sendiri sebetulnya karena offshore player itu mereka memilih untuk investasi di luar. Artinya ketika yieldnya cenderung turun, offshore keluar dari Indonesia market di pasar obligasi. Mungkin di pasar equity mereka masih masuk, tetapi di obligasinya sendiri keluar dari Indonesia. Kalau misalkan dari segi fundamental Indonesia, apakah ada yang membuat persepsi investor menjadi terpengaruh, Pak? Kalau dari sisi fundamental, tentu saja nanti kebijakan fiskal, ya itu akan jadi pengaruh kepada market karena setelah liquidity dipump ke market, kemudian ekonomi growth-nya seperti apa akan dilihat oleh offshore player. Demikian. Kalau terkait dengan peluang the Fed yang memangkas suku bunga hingga akhir Desember ini yang semakin kecil, ini dampaknya seperti apa sih Pak? Apakah memang saat ini pasar keuangan Indonesia dari segi daya tarik dibandingkan negara-negara regional belum cukup kompetitif? Ya, kalau kita bandingkan dengan regional di negara ASEAN, sebetulnya pasar keuangan Indonesia masih memberikan yield yang lebih menarik dibandingkan negara lain. Mungkin yang sedikit lebih tinggi dari kita adalah Vietnam. Tetapi kalau kita compare atau bandingkan dengan negara seperti Thailand atau Malaysia, itu sebetulnya kita lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Di mana Malaysia hanya sekitar 3,5%, kemudian Thailand juga di bawah 3%. Artinya Indonesia dengan yield 10 tahun di sekitar 6,12 sekarang, itu cukup menarik untuk investor. Meskipun masih berada dalam tren pelemahan, tapi rupiah dikatakan tidak yang terburuk di kawasan regional. Ini pandangan Anda seperti apa, Pak? Ya, kalau saya melihatnya saat ini memang lokal yang banyak beli. Artinya kalau kita lihat 10 years kemarin juga sempat bahkan di bawah 6%, artinya di 5,93. Nah sekarang ada koreksi yang wajar. Dan menurut saya kalau koreksinya akan terbatas, artinya ketika yieldnya agak cukup tinggi, investor lokal juga akan masuk kembali. Nah, kalau pandangan Anda terkait dengan intervensi Bank Indonesia, baik di pasar spot maupun di NDF, seberapa besar Pak untuk bisa menjaga stabilitas nilai tukar? Ya, saat ini menurut saya juga cukup efektif, di mana kalau kita lihat Bank Indonesia cukup bisa mempertahankan di level 16.700 level. Ya. Jadi kalau lihat memang level-level ini masih terjaga, artinya masih cukup stabil dengan intervensi dari Bank Indonesia juga. Oke, meskipun sudah mencapai 16.700, tapi ini masih pergerakannya cukup stabil ya Pak secara year to date. Tapi ada kekhawatiran mungkin akan semakin mendekati 16.800 bahkan 17.000. Level psikologis mana sih Pak yang perlu diperhatikan oleh pasar? Ya, tentu saja di 16.800 kelihatannya masih terjaga. Jadi menurut pendapat kami sebetulnya sampai akhir tahun mungkin 16.800 akan tetap terjaga dengan kemungkinan rupiah bisa sedikit menguat, di mana kita lihat probability untuk US atau Fed cut rate di bulan Desember walaupun turun, tapi memang ada probability. Kita menunggu data-data market,
di mana non-farm payroll, kemudian juga dari CPI-nya Amerika, itu akan menentukan Fed untuk cut rate atau tidak ke depan. Oke, kalau pandangan Anda, apakah masih ada chance juga The Fed untuk melakukan cut rate hingga akhir Desember? Karena saat ini kan ada perubahan persepsi di pelaku pasar, bahkan di pejabat The Fed sendiri terbelah. Pandangan Anda seperti apa dan seberapa kuat hal ini juga akan mempengaruhi pergerakan rupiah? Ya, kalau dari sisi market sendiri, probability-nya masih ada, artinya memang turun. Kalau kita lihat dari Fed Market Watch, sebetulnya turun dari 60%-an sekian, kemudian sekarang di bawah 60%. Tetapi masih ada potensi untuk ini. Artinya ya pemangkasan dengan memperhatikan data-data dari Amerika sendiri.